Halo Sobat Sain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Vina di sini. Pada video kali ini, Miss Vina akan mengupas dan membahas tentang metode penelitian atau yang sering kita kenal dengan istilah metode ilmiah. Tetapi metode penelitian yang akan dibahas di sini adalah metode penelitian yang untuk dipelajari siswa kelas 7. Bagaimana kabar kalian semua? Miss berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dan Miss harap kalian bisa menerima informasi yang akan Miss berikan pada video kali ini. Check this out. Apakah kalian pernah membaca komik Conan? Atau menonton film Conan? Ya. Di komik itu biasanya sebelum Conan mengungkapkan siapa pelaku kejahatan sebenarnya, Conan akan menjelaskan bagaimana kejahatan yang diperbuat oleh si pelaku dari awal sampai akhir. Saat Conan mengungkapkan kejahatan si pelaku, hal ini melalui sebuah proses yang dinamakan dengan pengamatan. Pengamatan dalam IPA juga disebut dengan istilah pengamatan ilmiah, atau bisa disebut juga dengan istilah metode ilmiah atau metode penelitian dalam IPA. Jadi banyak sekali istilahnya. Sebenarnya kalau kita runtut ada beberapa langkah. Namun untuk kelas 7 kita lebih singkat lagi langkahnya menjadi 3 langkah. Ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah ilmu yang berkembang dari hasil pengamatan para ilmuwan di zaman dahulu. Pengamatan yang mereka lakukan akan dijadikan sebuah perkiraan atau hipotesis sebelum nantinya akan dijadikan suatu teori. Teori yang ilmuwan temukan nantinya akan digunakan untuk menguak kenapa kejadian atau fenomena alam itu terjadi. Pada metode penelitian atau metode ilmiah, pada IPA ada 3 langkah dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Yang kedua adalah inferensi. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Ya. Ketiga langkah itu dapat kita permudah lagi mengingatnya dengan cara menyanyikannya. Misalkan seperti ini. Kalian sudah tahu lagu Tepuk Pramuka? Nah, kita pakai lagu itu untuk memudahkan kita mengingat pada 3 langkah ilmiah IPA. Yuk kita coba bersama-sama. Metode ilmiah, observasi, inferensi, komunikasi. Oik. Bisa kita ulangi sekali lagi. Metode ilmiah, observasi, inferensi, komunikasi. Oik. Ya. Jadi diingat bahwa metode penelitian dalam IPA itu ada 3. O, I, dan K. O, I, dan K. O untuk observasi, I untuk inferensi, K untuk komunikasi. Ya. Jadi Miss Vina sekarang akan menjelaskan satu persatu tentang apa itu observasi, apa itu inferensi dan komunikasi. Ya. Yang pertama adalah observasi. Pada kegiatan ini, pada kegiatan observasi, kita melakukan sebuah pengamatan. Ya, pengamatan bisa kita pergunakan panca indera kita. Misalkan mata, kulit kita, hidung kita, telinga kita untuk mengidentifikasi atau mengamati suatu hal.
Di samping panca indera, kita juga bisa menggunakan alat ukur, misalkan neraca, meteran, atau penggaris, bisa menggunakan alat ukur yang lainnya. Nah, dari pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan objek yang sedang kita amati. Oke, contohnya seperti ini. Ada siswa yang disuruh gurunya untuk mengamati fenomena yang terjadi di sekitar pantai. Nah, kebetulan ada seorang murid yang mengamati, ternyata di pinggir pantai ada seekor ikan yang mati. Nah, pada saat pengamatan, si anak menggunakan panca inderanya untuk mengamati bagaimanakah bentuknya, bagaimanakah alat geraknya, bagaimanakah baunya, besarnya, artinya tingginya, beratnya atau massanya. Nah, jadi pada tahap observasi atau pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan objek yang sedang diamati. Jadi, yang kedua adalah inferensi. Pada langkah inferensi ini, kita membuat deskripsi berdasarkan hasil pengamatan. Dan penjelasan ini digunakan untuk menemukan suatu pola-pola atau hubungan antar aspek yang sudah kita amati berdasarkan data yang kita peroleh dari pengamatan atau observasi tadi. Misalnya, ternyata setelah kita melakukan studi literatur atau berdasarkan referensi-referensi tertentu, kita mendapatkan informasi bahwa dengan ciri-ciri yang sudah kita list, hewan ini dapat kita kategorikan atau golongkan kepada kelompok ikan. Ya. Setelah itu, kita bisa mengetahui alat geraknya apa. Oh, alat geraknya insang. Berarti tempat hidupnya di mana? Tempat hidupnya di air. Nah, pada saat terdampar di pantai, otomatis si ikan tidak mendapatkan air sebagai tempat hidupnya. Karena itu, maka si ikan tersebut mati. Nah, itu adalah proses inferensi atau penjelasan berdasarkan data-data yang sudah kita peroleh pada saat observasi. Dan langkah yang terakhir itu adalah komunikasi. Pada tahap komunikasi, kita memberitahu pada orang-orang atas apa hasil yang sudah kita amati. Misalkan melalui presentasi atau kita memberitahu pada orang-orang terdekat atau teman kita. Ternyata ada ikan yang mati terdampar di pinggir pantai. Ya, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita sebagai seorang saintis muda melakukan beberapa metode penelitian dalam IPA. Ingat ya, ada 3 metode penelitian dalam IPA. Yang pertama, O, observasi, I, inferensi, dan yang terakhir adalah K, komunikasi. Nah, bagaimana sobat? Kalian udah ngerti kan kenapa kita harus melakukan pengamatan ilmiah IPA? Karena banyak banget kegunaannya dalam kehidupan kita. Selain itu, dengan melakukan pengamatan, kita akan menjadi orang yang lebih peka terhadap lingkungan. Siapa tahu kalian nantinya dapat menemukan spesies binatang baru karena pengamatan. Dan kalian bisa jadi terkenal. Seperti yang Einstein, Alexander Graham Bell, Marconi, dan yang lain-lain. Bagaimana? Seru kan belajar IPA? Sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Salam! Science is fun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.